Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu menantikan setiap hari updatean video dari channel Susi. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda. Semoga saja supportan dan dukungan Anda ini bisa lebih bermanfaat lagi buat perkembangan channel ini, terutama bisa membantu orang banyak gitu loh ya, khususnya untuk yang mungkin kepanikan atau kesetresan menghadapi pinjaman online gitu ya. Jadi ini sebelum saya lanjutkan untuk bahas videonya ini, bagaimana kabarnya semuanya gitu loh. Apa sudah menyibukkan diri mungkin membuat kue buat yang ibu-ibu, atau yang laki-laki mungkin sudah sibuk kayak mana ini memenuhi kebutuhan dari buat istri, buat anak, buat saudara, buat keponakan, buat ibu, semuanya gitu loh ya. Dan semoga saja semua permasalahan kita ini cepat berlalu dan semuanya kembali normal lagi, tidak ada yang kepanikan atau stres yang seperti biasa-biasa ya. Oke, ini gaya dari debt collector Esikes ya. Jadi dia mengutip satu kata motivasi dari Cak Lontong gitu loh dalam melakukan penagihan terhadap debetur yang gagal bayar gitu ya, atau yang telat bayar gitu loh. Tapi di sini cukup baik gitu ya. Kalau kita berandai-andai semua debt collector seperti ini, mungkin saya pun bisa berandai-andai mungkin tidak ada debitur yang telat ataupun gagal bayar ya. Tapi sebelum saya bahas ini, buat teman-teman semuanya seperti biasa yang mau support silahkan dulu. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau mensupport atau sudah mau membantu untuk perkembangan channel ini, kayak mana channel ini bisa lebih bermanfaat lagi, bisa lebih mungkin lebih berfungsi lagi lah gitulah ya. Mungkin yang selama ini seperti ini bisa mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi, lebih berkembang lagi, lebih bisa memberikan solusi, motivasi, edukasi semuanya buat Anda semuanya ya. Oke, ini DC Esikes gitu loh ya, mengutip satu kata motivasi dari Cak Lontong ya, untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang gagal bayar gitu ya. Tapi saya cukup angkat jempol 2 gitu loh. Jadi cukup menarik kalau ada debt collector yang melakukan hal seperti ini. Dia memberikan satu motivasi, bukan motivasinya itu yang menyinggung ke pribadi seseorang, tapi lebih memberikan suatu semangat dan dorongan buat si debitur misalnya gitu ya, atau orang-orang yang melakukan. Nanti nyambung atau tidaknya, yang penting saya cukup angkat jempol 2 ini kalau memang Esikes bisa seperti ini, dan saya yakin akan ada kemungkinan terbaik buat kedepannya gitu ya. Dan mudah-mudahan diikuti oleh pinjol-pinjol yang lainnya juga melakukan hal seperti ini, mungkin juga lebih bagus gitu. Anda boleh lihat di sini. Walaupun ini entah arahnya kemana, saya juga nggak tahu, entah ini nyambung dengan soal hutangnya atau tidak gitu ya. Pasangan yang ideal adalah yang saling melengkapi. Dia melengkapi hidup Anda melengkapi penderitaannya. Ya oke, itu Cak Lontong ya. Kita tahu ya, Cak Lontong itu salah satu mungkin seorang motivator yang cukup unik gitu loh. Jadi motivasinya itu lucu, dan dia juga seorang komedian gitu. Di sini tambahnya lagi, saudara segera bayar tagihan pinjamanmu dengan menggunakan ATM atau M-Banking Bank Mandiri atau BRI atau BNI atau BCA mu, atau store tunai langsung di Alfamart terdekat. Jangan ditunda lagi, segera ingat selalu pinjamanmu di Esikes gitu loh. Jadi ada permulaan yang baik dan ada satu dorongan juga yang baik ya, walaupun kita juga nggak tahu maksudnya. Pasangan ideal itu adalah yang saling melengkapi. Dia melengkapi hidup Anda melengkapi penderitaan. Ini penderitaan ini maksudnya kayak mana gitu loh. Nah, misalnya ada sang suami, mungkin dia melengkapi hidup istrinya, dan istrinya melengkapi penderitaan suaminya, kayak mana gitu. Ya saya juga nggak ngerti nih bolak-baliknya, tapi oke lah.
Karena dia tidak mendahulukan suatu tekanan, dia tidak mendahulukan suatu ancaman. Jadi sudah sepantasnya saya support kalau ada DC yang melakukan hal seperti ini gitu ya. Yang kita nggak habis pikir itu kan langsung di poin beta ini, Michael ini segala macam, itu kan sudah konsep-konsep lama yang harusnya kita tinggalkan gitu loh. Ya. Jangan sampai gara-gara adanya oknum-oknum debt collector yang seperti itu menjadikan suatu kerugian kepada pihak dari perusahaan pinjol sendiri. Gitu loh. Tapi kalau pinjol sudah mulai mungkin saring betul gitu ya, atau memang diteliti betul sebelum adanya perjanjian suatu kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak penagih hutang, dan pinjol pun berhasil mendapatkan debt collector yang berkualitas, dan itu dampaknya juga bagus ke perusahaan mereka gitu loh ya. Di sini si debitur pun jawabnya tenang, siap Pak, akan saya usahakan gitu. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada beban, dan si debitur pun tidak akan takut melihat chatan itu gitu loh. Ya, ini beda hal dengan konsep-konsep yang sebelumnya gitu loh. Kalau sebelumnya kan kerja keras bagaikan kuda tapi tidak menghasilkan apa-apa, itu kan jelas sekali itu mentenggelamkan kan gitu kan. Jadi bukan kita mengeluarkan mereka dari suatu masalah lagi. Kelanjutannya, di jam berapa Anda bisa melakukan pembayaran? Pihak pusat mempertanyakan data Anda dengan keterlambatan selama 1 minggu lebih ya. 1 minggu lebih ya, oke lah. Jadi di bawahnya selanjutnya, saya ini menginfokan kepada Anda perihal hutang Anda. Ini saudara janganlah menunda pembayaran saudara, karena Anda juga yang akan rugi. Anda juga yang akan menerima karmanya juga atas perjanjian Anda yang akan melanggar di saat pengajuan Anda. Jangan mengolor waktu pembayaran. Karena apa? Karena denda tiap hari berjalan. Daripada Anda bayar denda, mendingan Anda buat kebutuhan keluarga Anda. Jadi tolonglah segera Anda bayarkan hutang Anda. Ya mantap. Tujuan dia bagus. Dia mengarahkan, ini cukup hampir mendekati sempurna lah. Tapi juga boleh lah ya, karena kita tidak ada yang langsung drastis. Dia menyatakan di sini, jangan menunda. Ya. Tapi konsep karma ini saya juga agak heran ini, di mana nih tadi ya? Karma atau karena ya? Pembayaran saudara, Anda juga akan rugi, yang akan menerima karmanya juga. Karma ya apa gitu ya? Karma ini enggak, kalau bisa ini sayang banget ya dimasukin dalam ini. Tapi kalau dia menyatakan daripada Anda membayar denda yang setiap hari terus bergulir, yang setiap hari terus berjalan, bagus itu untuk melengkapi suatu kebutuhan Anda, ini masuk akal gitu loh ya. Jadi kali ini saya cukup mendukung lah kalau memang ada debt collector yang seperti ini. Dia mampu menagih dengan memberikan alasan-alasan yang pasti, bukan berarti nyata uang perusahaan kami, Anda maling, Anda penipu. Itu kan sudah lama ya, itu sudah basi banget kalau hal seperti itu. Jadi sudah ukurannya kita melakukan pendekatan terhadap debitur ini, karena saya yakin kalau dulu kita hitung ke beberapa tahun ke belakang atau 1 tahun ke belakang lah, itu orang-orang mungkin akan banyak ketakutan dengan ancaman dan tekanan dari debt collector ya. Tapi kalau kita mulai dari hari ini, saya yakin saking banyaknya YouTuber atau orang-orang yang memberikan motivasi atau orang-orang yang memberikan gambaran meskipun secara tidak teliti ya terhadap pinjol, secara garis besar itu menimbulkan suatu keberanian terhadap debitur. Jadi tidak ada lagi yang ketakutan dengan suatu ancaman kekerasan, ancaman mau dipidana, dipenjara, ini segala. Saya yakin itu. Jadi sudah saatnya debt collector berbenah diri, ataupun dari pihak pinjol sudah saatnya gitu loh mencari debt collector yang benar-benar bisa mengembangkan suatu usaha Anda. Jangan sampai hal yang sudah Anda rintis dari awal, telah jadi sebuah perusahaan, telah memiliki izin dan legalitas dari otoritas jasa keuangan, tiba-tiba hancur sia-sia hanya sebatas dari penagihan yang tidak sesuai dengan SOP. Ya. Jadi hal seperti ini, tadi itu yang bersangkutan bertanya ke saya, "Bang, gimana Bang harusnya saya bersikap saya mendapatkan chatan yang seperti ini?" Kalau saran saya, karena si debt collectornya caranya bagus dan dia masuk dengan trik yang pas, jadi alangkah baiknya kita sebagai debitur kita menanggapi dengan lebih bagus lagi, dan kalau bisa usahakan secepatnya uangnya, meskipun rezeki kita belum memadai, tapi bentuklah sebuah perjanjian di situ.
Tapi jangan, perjanjian ini jangan terlalu dipastikan, karena kita manusia, kita tahu persis ya apa yang akan terjadi besok, kita juga tidak akan paham. Dan tetap aja berusaha, mudah-mudahan esok hari ataupun setiap hari Anda bekerja, saya yakin rezeki itu pasti ada buat Anda. Dan ketika rezeki itu terkumpul, selesaikan segera ya. Jadi kita berharap semua debt collector seperti ini tidak ada lagi kayak mana ya, bertolak belakang mungkin ya, yang selama ini pinjol kita diidentik seperti apa. Dan mudah-mudahan dengan adanya debt collector yang seperti ini juga bisa mengikut dari debt collector lainnya. Ini bisa menjadi contoh bahwa si debitur lebih senang kita lakukan pendekatan dan kita berikan mereka motivasi dan dorongan untuk mereka menyelesaikan masalah ya. Mungkin dari saya cuman itu aja, saya nggak mau komentar banyak karena saya melihat sesuatu yang jarang banget saya temui. Dan hari ini saya temui dari EasyCash, dan mudah-mudahan selanjutnya juga saya akan menemui hal-hal yang seperti ini ya. Mudah-mudahan, dan baru di situ kita lihat seberapa manfaat pinjol ini sebenarnya gitu ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.